Tujuan pembelajaran dari barisan dan deret aritmatika menentukan beda dan suku ke n barisan aritmatika. Yang kedua, menentukan jumlah suku ke n deret aritmatika. Yang ketiga, menyelesaikan permasalahan terkait barisan dan deret aritmatika. Yang pertama kita barisan. Coba kita baca bersama-sama. 1, 2, 3. Kursi dibahas sedemikian rupa sehingga tiap baris selalu bertambah dari baris di depannya. Misalkan di sebuah kelas banyak kursi pada baris pertama ada 4, banyak kursi di baris kedua 8, banyak kursi di baris ketiga 12, dan seterusnya selalu bertambah 4 kursi sehingga membentuk barisan bilangan berikut. Nah, itu yang dinamakan dari barisan. Nanti bisa memperoleh barisan ada 4, 8, 12, dan seterusnya. Ada yang kurang jelas mengenai barisan itu? Paham ya? Oke. Tentang barisan aritmatika. Tadi kan dari permasalahan itu ada diperoleh 4, 8, 12. Nah, dari 4, 8, 12 itu bisa dinamakan dari U1, U2, U3. Biasanya U1 juga sama dengan A, suku pertama. Nah, selisih antara dua suku berurutan. Jadi nanti kalau misal ada soal selisih atau biasa disebut dengan beda dari bilangan, itu bisa carinya U2 dikurangi U1. Jadi bisa berarti kalau bedanya ini berapa? 8 dikurangi 4, berarti bedanya 4. Jadi yang dikurangi bukan 4 dikurangi 8, tapi 8 dikurangi 4. Paham? Buat mencari beda? Paham nggak? Paham. Nah, rumus dari barisan aritmatika. Mencari tadi kan mencari beda UN sama dengan UN min 1. Nah, N keterangannya N itu banyaknya suku, UN itu suku ke N, dan UN min 1 itu suku dari ke yang dicarinya N berapa gitu. Paham ya? Nah, misalkan yang di bawah itu dari rumus U1-nya itu udah diketahui. Jadi nanti pakainya UN sama dengan A plus dari N min 1 kali B. Jadi A itu sama dengan U1. A itu sama dengan suku pertama. Nah, setelah ada soal pertama, tentukan suku pertama dan beda dari barisan aritmatika 35, 31, 27, 23, dan seterusnya. Yang kedua, diketahui sebuah barisan aritmatika 60, 48, 36, 24, dan seterusnya. Tentukan nilai suku ke-9 dari barisan tersebut. Coba kita bacain jawabannya apa coba? Nomor 1 sampai 2. Dari penjelasan tadi mengenai dari barisan aritmatika. Jadi jawabannya apa? Nomor 1 sama nomor 2.
Jawabannya berapa? Ada yang udah nemu? Udah? Pertama, dan beda tadi semuanya beda. U2 dikurangi U1. Berapa? Satunya tadi berapa? Yang paling A. Terus yang kedua dicari U9. Ya. Kira-kira jawabannya apa? Nomor 1. A-nya berapa? Satunya 35. Terus BD-nya berapa? 4 apa 4? 4 apa 4? Kalau nomor 2 hasilnya berapa? Mungkin 4. Kan tadi udah bilang bahwa untuk mencari beda itu U2 dikurangi U1, bukan U1 dikurangi U2. Tadi kan urutannya kan 35, 31, berarti otomatis 31 dikurangi 35, bukan 35 dikurangi 31. Paham? Oke, yang selanjutnya nomor 2 tadi barisannya 60, 48, 36, 24. Hanya 60. Tadi bedanya gimana? 48 dikurangi 60. Min 12. Berarti tinggal masukin tuh rumusnya. Tadi A-nya 60, M-nya berarti kan dicarinya N-nya 9. Tadi kan yang dicarikan N9, berarti otomatis N-nya 9 dikurangi 1. Nah, 12 ini bedanya kan 12, jadi kali 12. 9 kurangi 1, 8. 8 dikali ini 12. Ini 96. Berarti 60 dikurangi 96. Hasilnya min 30. Ada yang bingung? Enggak ya? Paham ya? Oke. Deret aritmatika merupakan penjumlahan berurut dari suku-suku suatu barisan aritmetika. Jika suku-suku barisan aritmetika dijumlahkan, maka diperoleh deret aritmatika dari barisan aritmetika itu ada U1, U2, U3 sampai seterusnya. Nanti mencari UN-nya berapa. Misal 9 berarti nanti UN-nya berarti 9. Kalau 20 berarti U-nya 20. Dan begitu dari kata-kata gitu. Jadi kan barisan kayak gini kan, yang koma-koma. Nah, kalau dari itu kayaknya jumlahan. Bedanya antara barisan aritmetika sama deret aritmetika. Jadi kan barisan gini. Ini yang barisan. Nah, deretnya jumlahan. Nah, ini kan ada 2 rumus. Misal nanti di soal itu kalau A sama dengan apa? U1.
yang diketahui itu rumus yang kedua. Paham ya? Contoh soal. Diketahui deret aritmetika 5 plus 8 5 plus 9 plus 13 plus 17 dan seterusnya. Yang pertama, tentukan rumus dari suku KN pada barisan aritmetika. Yang kedua, tentukan rumus jumlah suku pertamanya. Dan yang ketiga, jumlah suku pertamanya. Berarti yang pertama itu dicari rumusnya. Rumusnya apa? Dengan rumus suku KN rumus. Yang kedua, tentukan rumus jumlah. Tadi SN yang tadi. Coba benar hitung. Yang pertama berarti nanti yang A plus N min 1 kali B. Coba berarti cari dulu B-nya berapa. Terus tentukan suku pertamanya. Dan nanti bisa temukan rumus. Berarti yang nomor yang B pakainya rumus yang apa? Yang ada UN-nya, berarti kan karena yang pertama carinya yang ada UN-nya. Berarti kan tadi A-nya 5. Selisihnya B-nya berarti 9 dikurangi. Berarti A plus N min 1 kali B. Yang pertama coba A di bawah. Nah ini kan ya pertama kita mulainya dulu. Berarti A tadi berapa? Jadi 5. Bedanya berarti 2 kali.
Kak Willy Salim. Willy aku udah like. Bismillah. Tapi nanti masuk video. Bukan rumah jumlah. Maksudnya apa? Jumlah Pertama siji buku pertama siji. Iya, yang tadi UX sama dengan A plus N disatukan B. Nanti kamu pertama cari yang aneh dulu, B-nya berapa, terus nanti pasti ada N-nya, karena yang berarti itu lebih sih, berarti kita tulis apa gitu? Apa nih? Nah, kok nanti pergi mau N musik Di apa ya? langsung aja ya. iya lah. A kan 5, B-nya tadi berapa? 9 nih. A. Jangan tadi A. N satu kali B. A-nya 5. N satu kan emang belum tapi kan N-nya berapa? Ya, B-nya kan 4. Udah hilang lagi. Yang mana yang ini kan N kali 4 dengan kan N. 4 N ini garis sama kan? B-nya kan 4. Ini 4 ininya 5. Berarti 5 dikurangi 4 berapa? 10. Ini tinggal 4 N plus 1. Paham? Silang. Kan A plus N min 1 kali B. 4 dikali N berapa? 4N. Nah, min 1 dikali 4 min 4. Nah, tadi kan udah min 4 ada 4N ada min 4. Nah, min 4 ini dikurangi sama 5 dikurangi min 4 yang ini tadi hasil perubahan. Hasil perubahan yang ini. Berarti ini 5 dikurangi 4 berapa? 1. Ya berarti tinggal 1. 4N-nya tadi terus ini plus 1. Paham? Jadi tinggal kali kilo ini nih. Kenapa jadinya 4N? Karena tadi N kali 4. Nah, kenapa 1? Karena min 4 ini min 4 sama 5 min 4 jadinya 1.
Nah, yang nomor 2, jadi kan sudah disebutkan UN-nya berapa? UN-nya berapa? Jadi 4N di 1. A-nya 5. UN-nya tadi 4 plus 1. Nah, ini berarti 5 plus 1 berarti 6. 4N. Nah, 4N dikali N per 2 hasilnya berapa? 2N kuadrat. Kenapa 2N kuadrat? 4 sama 2 kan bisa dibagi. Ini 1 jadinya 2. 2N dikali N. Ini si N-nya ini. 2N kan tinggal 2N kan? Nah, 2N dikali N berarti 2N kuadrat. Nah, ini kenapa 3? Berarti 6 sama 2 kan bisa. Hasilnya 3. Nanti ini dikali N 3N. Enggak? Bingung? Nih, yang ini ya. N per 2 4N. Nah, kita hitung yang 4N dulu. N per 2 4N. Dari 4N. Kan ini 2-nya bisa kan? 4 jadi 2N. Nah, 2N dikali N jadinya 2N. Kita hitung lagi yang 6. Berarti N per 2 dari 6. Nah, 2 bisa. Hasilnya nih 3 dikali N. Enggak. 2N kuadrat kenapa 2N kuadrat? Karena ini kan udah ada 4N. N dikali N jadinya kuadrat. Tuh, paham? Oke, yang nomor 3 jumlah 20 suku pertama. Berarti S-nya 20. Tinggal diganti 20 kuadrat. Berarti 20 kuadrat berapa? 400. 400 kali 2 800. 3 kali 20 60. 800 tambah 60 860. Coba kira-kira ini jawabannya apa coba? Rumus suku ke S suatu barisan bilangan adalah UN sama dengan 3N kuadrat min 5. Nilai U3 plus U7 pakainya langsung ke sini berarti sesuai apa yang ada di soal. Jawabannya apa? Dia dari situ. Konspirasi dari hijau. 3 kali 9. Iya. 7. Berapa? Berapa? Salah. Apa sih? Gak tahu. Salah sih. Berapa nih? 164 150 atau 142? 142. Apa sih? 164 142. dan ada jawaban lain selain 160 kan? Empat. Ini ya, cek. Oke, nah tadi jawabannya 160. Tidak lihat. Cara Satu lagi. Seutas pita dibagi menjadi 10 bagian dengan panjang yang membentuk deret aritmetika. Jika pita terpendek 20 cm dan yang terpanjang 155 cm, panjang pita semula berapa kira-kira?
Tidak munculnya emot apa nih? Mod gue, tak gue. Oke, selanjutnya kita akan puisi. Nanti 3 tersesat saja. Yuk, kita langsung join my quiz. Puisi. Nah, yuk tunggu yuk yang lain. Boy. Satu segini ini. Kurang nih. Ini lah. Kiono perbaikan lagi. Iya, Bisa. Jadi mana? Nice. Bikin mobil lagi. Nanti ya. Boy. Apa nih? Dewa. Yo yo sih.